So, halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Ubay, seorang guru swasta dan juga seorang content creator yang memfokuskan dirinya di bagian storyteller. Oke teman-teman, di hari ini tanggal 10 dan ini adalah hari ke-10 gue mulai yang namanya journal ataupun ya mencatat. Sekarang gue udah mencatat ya sebanyak kurang lebih 30 halaman, karena satu harinya itu bisa jadi gue tulis 3 ataupun 2, jadi ya kurang lebih ya 30 halaman kalau sampai sekarang di tanggal 10. Akan tetapi teman-teman, ada 1 atau 2 hari yang dimana gue itu nggak menulis. Dalam artian gue nggak menulis apa yang gue rasakan, apa yang gue lakukan pada hari itu, ataupun apa kesalahan-kesalahan gue yang gak gue lakukan di hari tersebut. Akan tetapi di hari itu gue menulis sebuah skrip untuk konten gue yang gue pakai di video pendek berupa YouTube Shorts ataupun video yang tampilannya itu vertikal. Nah itu yang gue di hari itu ya gue fokus untuk menulis skrip untuk konten tersebut. Dan teman-teman, gue mau cerita sedikit tentang beberapa insight ataupun beberapa pengetahuan gue yang gue alami setelah memulai yang namanya journaling. Adapun berupa juga kelebihan dan kekurangannya. Nah, kita mulai dari yang kelebihan dulu. Tentunya dengan journaling, gue bisa lebih mengenal diri gue sendiri. Seperti yang gue katakan sebelumnya, gue mengidentifikasi kenapa gue capek misalnya, ataupun kenapa gue banyak pikiran di hari itu, sehingga terkadang gue bisa menyimpulkan sendiri dan memberikan solusi untuk masalah yang gue hadapi di hari itu ataupun di detik itu. Dan misalnya nanti masalah tersebut terulang lagi, gue udah tahu solusinya dan gue tinggal menjalankannya saja. Dan apabila tidak worth it ataupun tidak berjalan, maka gue perlu untuk menulis lagi dan mencari solusi yang baru lagi. Seperti itu saja teman-teman. Nah, di tanggal 9 kemarin teman-teman, seperti yang gue katakan, itu gue nulis satu harian itu gue nulis skrip konten teman-teman. Jadi tanggal 9 itu gue nggak menulis apa yang gue rasakan di hari tersebut, kenapa gue pikiran misalnya gue kecapean ya, ataupun apa yang gue lakukan, ataupun momen-momen yang berkesan di dalam kepala gue ataupun dalam otak gue dan ingin gue tuliskan sebagai tulisan di tanggal 9 itu, gue nggak melakukannya karena gue fokus untuk menulis skrip konten yang ingin gue edit dan ingin gue rekam nantinya teman-teman. Adapun journaling di hari ke-8 ataupun di tanggal 8 bulan 2, ada beberapa hal menarik yang mungkin ini bisa menjadi referensi teman-teman kalau misalnya teman-teman itu mendengarkan video ini. Oke, teman-teman, kita sebagai manusia tentunya ya pernah melakukan beberapa kesalahan. Ya misalnya mungkin merokok teman-teman, ataupun teman-teman mabuk, ataupun teman-teman misalnya itu pelanggaran yang berat ya. Kalau misalnya ini pelanggaran yang ataupun ya pelanggaran yang nggak berat, apa ya contohnya ya, scrolling teman-teman ya, scrolling video TikTok ataupun Reels yang durasinya 15 sampai 10 detik selama 1-2 jam. Nah, teman-teman mungkin akan merasa bahwa itu sangat memakan waktu kita. Dan hal itu teman-teman sadari kalau misalnya teman-teman sudah mau komitmen untuk tidak terlalu banyak membuang-buang waktu lagi. Nah, hal itu gue rasakan teman-teman ya. Di hari itu, di tanggal 8 itu, gue menulis di sini, gue itu udah 2 harian nggak sholat subuh di masjid teman-teman, tapi gue sholat di rumah gitu. Dan itu hal yang gue sesalin
kemudian gue mencari solusinya kan, gue bertanya kepada diri gue, kenapa gue sesusah itu untuk bangun subuh gitu kan. Dan di situ gue jawab bahwa ya gue masih main game sampai jam 12 lewat rupanya. Jadi sekarang ini kalau yang mau main game ya paling sampai jam 11. Nah jam 11, dan setelah itu dari jam 11 sampai jam 5 gue itu fokus sama istirahat aja, tidur aja gitu, agar subuh gue bisa bangun lebih cepat. Nah kemudian di sini gue menulis ya, di antara hal agar gue itu bisa melakukan apa yang gue inginkan, agar menjadi pribadi yang lebih baik, ya kayak tadi misalnya sholat subuh ataupun tidak melakukan hal yang seharusnya tidak gue lakukan, ya kayak misalnya scrolling TikTok ataupun scrolling Instagram, YouTube Short selama 1-2 jam satu hari, itu gue rasa terlalu banyak. Hal itu yang ingin gue persempit ataupun gue buat sedikit, yaitu dengan cara memberi reward dan punishment. Kalau misalnya gue 1 bulan ini atau 1 minggu ini, katakan teman-teman, nggak melakukan yang namanya scrolling berlebihan, maka gue akan memberikan dia hadiah. Nah reward dulu ya, gue kasih dia hadiah kalau misalnya dia bisa menahan dirinya selama 1 minggu itu tidak scrolling TikTok, Reels berkepanjangan. Kemudian kalau misalnya dia tetap melakukan juga gimana? Kita kasih punishment, hukuman. Nah contohnya apa? Kalau misalnya dengan punishment, teman-teman bisa berkreasi sendiri. Misalnya teman-teman harus kalau gue di sini gue bilang ya teman-teman, gue nggak akan pulang kampung kalau misalnya gue scrolling lagi ataupun ya scrolling berkepanjangan, ya gue itu nggak akan pulang kampung. Demi produktivitas kita, menjaga produktivitas kita sebagai seorang yang memang ingin mengarahkan dirinya kepada yang lebih baik, versi yang terbaik di tahun ini, maka gue harus sekeras itu dengan diri gue sendiri. Nah seperti itulah cara gue untuk lebih disiplin, lebih mengingat goal dan tujuan gue teman-teman. Jadi ketika gue mau scrolling berkepanjangan, gue langsung ingat, kalau gue terlalu panjang melihat scroll ataupun sosial media, maka gue akan pulang gitu. Sayang gitu, padahal lebaran bentar lagi kan teman-teman. Jadi ya sayang aja gitu kalau misalnya gue nggak pulang. Dan teman-teman, ada satu hal lagi yang ingin gue ceritakan. Ketika hal ini terjadi di tanggal 8 juga ya, di tanggal 8 itu di hari Sabtu ya kalau nggak salah ya. Nah di hari Sabtu itu kan di tempat ngajar gua itu ada semacam ya kajian lah. Jadi gua harus kesana pagi. Ya nggak lama kajiannya, cuma 1 jam, dimulai dari jam 9 sampai jam 10. Tapi gua kesana jam 7 dengan niatan untuk membuat soal, karena sebentar lagi kan ujian tengah semester. Jadi soal itu harus diselesaikan. Nah tujuan gue gerak dari tempat gue ini, dari rumah gue ke sana, itu dari jam 7 itu sampai jam 9 gue mau fokus buat soal teman-teman. Nah sampai di sana, gue buka laptop, gue mengetik soal, bukan ngetik soal pada akhirnya teman-teman. Pada akhirnya gue membuka ChatGPT dan teralihkan dengan ide konten gue ataupun skrip konten gue. Akhirnya gue nggak menulis hal tersebut. Akhirnya gue nggak menulis soal yang rencananya gue wacanakan dari pergi di hari ini, pergi di hari itu dari jam 7 sampai jam 9 untuk menulis soal ataupun menyelesaikan soal, nggak jadi. Begitulah mudahnya gue itu terdistraksi ataupun terganggu dengan faktor-faktor yang sebenarnya nggak gue rencanakan pada awalnya gitu.
Nah, masalahnya teman-teman, gua terlalu asik dalam mengedit skrip konten gua dari jam 7.30-an sampai dengan mau jam 9 untuk menentukan skrip konten yang menarik gitu aja teman-teman. Itu baru skripnya, belum lagi footage video ataupun ya bagaimana footage yang harus diberikan untuk video tersebut. Ya, jadi kita itu bukan kita sih, lebih kepada gua, tapi kalau misalnya ada yang sama, kita itu sebenarnya gampang terdistraksi teman-teman. Teralihkan, misalnya kita mau lari pagi nih, ataupun mau bangun pagi, ataupun lari pagi. Pas kita mau lari pagi, ada notif HP masuk, tet misalnya, ya kan? Kita buka Instagram ataupun WA ataupun TikTok misalnya ada notifikasi. Nah, dari situ kita mulai terganggu, akhirnya kita fokus balas WA, sampai nggak terasa waktu sudah 1-2 jam seperti gua teman-teman. Di jam 9 gua sadar, wah, aduh kok belum selesai soalnya, kok gua terlalu asik sih ngerjain yang namanya skrip konten ini. Padahal niatan awal gua kesana itu cuma untuk buat soal. Begitulah distraksi sangat mudah ya untuk menghancurkan apa yang sebenarnya pengen kita tuju. Nah, bagaimana cara menghadapi yang namanya distraksi ini teman-teman? Kalau di sini gua menulis ya, di antara caranya adalah dengan membawa noted ataupun notes gitu, catatan kecil yang misalnya kalau teman-teman ke fotokopi, teman-teman bilang aja note gitu, dia tahu dia kecil, banyak warnanya, bisa di situ bisa tulis apa yang mau kita lakukan, kemudian bisa kita tempel. Nah, seperti itu. Mungkin itu kedepannya yang bakal gua lakukan teman-teman. Gua beli note, kemudian gua catat apa yang mau gua lakukan, gua tempel di mana gua mau duduk ataupun gua melakukan sesuatu. Misalnya gua mau buka laptop ataupun untuk mengerjakan soal, gua akan tempel note tersebut, kerjakan soal dari jam sekian dengan detail teman-teman ya, dari jam sekian sampai jam sekian. Kemudian ditempel di komputernya ataupun di PC-nya. Ya, begitu juga dengan misalnya kalau misalnya teman-teman nggak mau scrolling berkepanjangan, ya, cuma 30 menit, tulis di noted itu ya, 30 menit untuk scrolling, taruh di HP-nya ataupun di belakangnya ataupun di depannya kalau bisa. Dan satu lagi, set timer. Ya, set timer biar teman-teman sadar, oh ini udah selesai rupanya waktunya. Dan mungkin segitu saya video kali ini teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, dan ya untuk teman-teman semua yang baru gabung di channel ini bisa tekan tombol subscribe, like, dan share. Oke teman-teman, gua Ubay, salam kreatif.